Judul pada chapter kali ini yaitu Pelajaran Terakhir. Di awal chapter, kita akan diperlihatkan sebuah flashback saat Kobe sedang belajar dengan Garp, yang mana saat itu Garp sedang mengajar di akademi militer. Tapi di sini bukan hanya Kobe yang menjadi muridnya, tapi banyak anak yang lain juga. Nah, dalam pelajaran ini, Garp berkata, "Dengar anak-anak, jika ada satu kapal hanya bisa memuat 2 orang, sementara ada 1 anak kecil dan 1 nenek yang harus diselamatkan. Apa yang harus kalian lakukan?" Kobe si beban dengan penuh semangat menjawab, "Saya akan melompat keluar dari kapal dan akan memberikan kapal kepada mereka, Pak Guru." Garp yang cukup kesal atas jawaban Kobe langsung melempar meja ke arah Kobe sambil berkata, "Idiot, tinggalkan saja nenek peot itu dan kaburlah bersama anak itu. Tujuan angkatan laut adalah menyelamatkan masa depan." Kepala akademi yang tak sengaja mendengar jawaban barbar dari Garp tersebut langsung berkata, "Hai Garp, kudengar kau mengajar untuk membunuh orang tua. Jangan pernah mengajarkan taruna muda ilmu sesat seperti itu lagi. Kau paham itu?" Di sini Garp hanya terdiam saja, tidak menjawab perkataan dari kepala akademi. Setelah flashback pembelajaran tadi, kini cerita beralih pada flashback kejadian sebenarnya di Amazon Lily sesaat sebelum Kobe dibawa oleh bajak laut Teach. Yang mana cerita dimulai setelah Relic tiba di Amazon Lily untuk menghentikan Teach yang berusaha mengambil kekuatan buah iblis buah Hancock. Di saat bernegosiasi, Teach bersedia melepas Hancock dan meninggalkan pulau ini, asal syaratnya dia membawa 800 pasukan angkatan laut untuk dijadikan sandera dan bersama 1 kapal perang. Relic menerima tawaran itu selagi buah Hancock selamat. Begitu pula dengan Vika Admiral, ia juga menerima tawaran itu karena dia tidak punya pilihan lain. Tapi rupanya hal itu berbeda dengan jawaban Kobe, yang mana dengan lantang ia menolak untuk membawa 800 pasukan angkatan laut untuk dijadikan sandera. Tapi sebagai gantinya ia siap untuk ikut bersama Teach. Lantas semua orang terdiam karena tidak tahu harus melakukan apa, karena situasi di sana sedang memanas. Nah, Teach yang sempat berpikir sejenak langsung menyetujui jika sebagai ganti buah Hancock maupun 800 pasukan angkatan laut adalah Kobe yang akan disandera. Dan flashback pun berakhir di sini. Cerita lanjut pada kejadian di Pulau Hachinosu. Kobe mengatakan jika kita kalah di sini, ratusan penduduk sipil akan tewas. Lalu Garp berusaha menyemangati mereka dengan perkataan, kalau kita ada berempat, kita tidak akan kalah dari mereka. Di sini Kobe langsung semangat, lalu Garp memberi tugas kepada mereka semua untuk menyerang tangan raksasa Pizarro yang sebentar lagi akan menghancurkan kapal evakuasi. Yang mana tugas Grus adalah menjaga kapal dari serangan musuh dengan kekuatan tanah liatnya. Sedangkan tugas Helmippo adalah melindungi Kobe dan juga Grus. Sedangkan Kobe sendiri akan membuat serangan pembuka untuk menghancurkan tangan raksasa itu. Tugas ini rupanya membuat Kobe ragu. Menurutnya, ia tidak akan bisa menghancurkan tangan raksasa itu. Garp yang tampak kesal langsung mengatakan bahwa angkatan laut tidak boleh menyerah. Keputusan harus dibuat pada saat sulit. Lalu, kemudian Grus, Kobe, dan Helmippo segera berlari dengan tugas mereka masing-masing. Kurocho Teach tertawa bahwa ketiganya akan segera tewas tanpa Garp. Grus bertanya kepada Kobe, kenapa Garp menyuruhmu menghancurkan tangan raksasa itu? Apa kau punya bom? Kobe menjawab, tidak ada. Tapi aku akan mencoba sesuatu cara. Di momen ini, para Kurocho mulai menembaki mereka. Lalu Helmippo dengan semangat menangkis serangan itu dan akan melawan mereka. Lalu, Garp mengeluarkan Soru atau pergerakan cepat. Kuzan kaget karena Garp muncul tepat di depannya dan langsung menghajarnya. Garp kemudian mengeluarkan Geppo ke arah kepala Kuzan dan mengeluarkan tinju yang membuat tengkorak Hachinosu terbelah. Di tempat lain, Pizarro terkapar dengan kepalanya yang pecah. Efek kepala batunya dihancurkan oleh Garp. Pizarro segera bangkit dan mencoba balas dendam dengan mengayunkan tangan raksasa ke arah kapal. Di sini, Kobe berkata akan melakukan sesuatu pada tangan itu.
Sedikit flashback saat Kobe dan Helmi Po masih berlatih dengan Gap, yang mana Gap terkesan dengan perkemahan Kobe. Tapi dia cemas karena Kobe itu punya luka sangat banyak di tangannya. Helmi Po mengatakan dia dilarang memberitahukan orang bahwa Kobe diam-diam berlatih tiap malam meninju kapal bekas Gap. Mengetahui hal itu, Gap langsung tertawa mengenang masa muda dia. Cerita kembali ke masa sekarang, Kobe mengeluarkan Geppo dan mengeluarkan jurus tinju galaksi. Menurut Kobe, jika ia tidak bisa melakukan ini, maka banyak orang yang akan mati. Lalu terjadilah bentrok tinju raksasa Pizarro dengan Kobe. Tapi tinju Kobe mengeluarkan petir hitam yang membuat tangan raksasa itu meleleh. Di tempat lain, Pizarro nyaris pingsan setelah tangannya hancur berkeping-keping. Cruz lalu mengeluarkan kekuatan tanah liatnya untuk menahan serpihan batu Pizarro yang jatuh ke arah kapal. Di sisi lain, Gap mengeluarkan Denmushi dan memberikan perintah baru. Anak-anak, misi kita sudah selesai. Cepat tinggalkan pulau ini dengan kecepatan penuh. Aku akan menahan serangan balasan mereka dan akan mencari jalan pulang sendiri. Kobe ingin segera kembali menyelamatkan Gap, tapi Cruz yang menangis menahannya agar tidak menyia-nyiakan usaha Gap menyelamatkan mereka. Gap sekali lagi meminta kepada mereka untuk pergi, karena menurut Gap, kalian adalah masa depan angkatan laut. Kuzan lalu muncul di belakang Gap dan menusuknya dengan pedang es. Lalu setelah itu, Kuzan membekukan Gap yang sedang tertawa. Sebuah koran baru mengatakan, pahlawan Kobe pulang dengan selamat. Gap menghilang di Pulau Hachinosu. Bajak laut topi jerami menjadikan Pulau Egghead sebagai daerah jajahannya. Dan di akhir chapter, ratusan armada angkatan laut telah tiba di Pulau Egghead. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.